Baru awal tahun 2025, tapi Vivo langsung ngegas dengan Vivo X200 Pro-nya. Sebenarnya berlebihan nggak sih kalau dibilang Vivo X200 Pro itu sebagai smartphone dengan kamera terbaik di awal tahun 2025? Yuk kita bahas. Vivo X200 Pro ini sudah jelas mengincar kalian yang membutuhkan kamera dengan kualitas yang eksepsional. Ini terlihat dari setup kameranya yang menonjol dan di berbagai iklannya pun emang menonjolkan kemampuan imagingnya. Tapi di video ini kita bakal ngebahas HP ini secara keseluruhan berdasarkan penggunaan gue, bukan hanya dari kameranya aja. Secara desain, HP ini tuh punya bentuk yang gede dengan layar 6,78 inci dengan dimensi yang lebih memanjang. Jadi nggak berasa terlalu lebar. Ya, walaupun agak lebar juga buat tangan gue yang kecil ini. Di belakangnya ada setup kamera yang cukup menonjol dan menurut gue ini tuh agak terlalu besar. Jadinya pas gue pegang buat baca atau browsing gitu, malah tonjolan kameranya ini agak ganggu di tangan gue. Feels-nya di tangan gue juga sudah berasa cukup mewah dengan sedikit lengkungan di sudut-sudutnya. Jadi pas kita genggam itu nggak berasa tajam di bagian sudutnya. Dengan bobot sekitar 223 gram, ya memang agak cukup berbobot sih ya, tapi masih acceptable dengan segala fitur yang dibawanya. Animasi yang ada di Vantage OS ini juga sudah halus banget. Ini kelihatan mulai dari animasi ultrasonic fingerprint scannernya sampai ke animasi menu di dalamnya. Gua pribadi sih suka banget ya sama animasinya, dan di sini juga kita bisa pakai folder gede. Jadi terlihat lebih estetik dan mudah dilihat. Plus di sini tuh kita bisa main magic. Ya ini sebenarnya cuman buat sorting biar rapi aja sih. Haptic feedbacknya juga udah berasa nyaman di tangan gue. Nggak berasa cempreng dan dukungan softwarenya itu 4 tahun Android update dan 5 tahun security update. Untuk hasil kameranya, bisa dengan pede gue bilang ini adalah salah satu yang terbaik di awal tahun 2025 ini. Setidaknya sampai video ini dibuat. Dan dia ngasih kemampuan yang eksepsional juga di kamera telenya dengan 200 megapiksel, periskop telefoto dengan PDAF dan OIS, 3,7 kali optical zoom, dan bisa tele makro juga. HP ini juga ngasih banyak kustomisasi fitur kamera, baik foto dan video. Dan kolaborasinya dengan Zeiss ini gak bisa ditemukan di HP yang lain. Hasilnya pun nggak usah edit-edit lagi, udah bagus banget. Bahkan untuk videonya ini sudah support 10-bit log file di 4K 60. Dan ini akan sangat memudahkan buat kalian yang suka color grading lagi di post processing. Untuk resolusi maksimalnya bisa hingga di 8K 30 di kamera belakang, dan HP ini juga bisa merekam di 4K 120 fps. Tapi emang kalau di 4K 120 fps ini kestabilannya berkurang sedikit. Mungkin nanti akan ada update dari Vivo mengenai hal ini ya. Gue juga ada bikin video khusus untuk tes kameranya Vivo X200 Pro. Jadi buat yang penasaran bisa langsung aja lihat videonya. Buat kamu yang suka bawa HP sambil mandi atau syuting video sambil hujan-hujanan, tenang aja. HP ini juga sudah mengusung IP rating IP68 dan IP69. Jadi lebih aman lagi dari air bertekanan tinggi. Suka ketinggalan kartu akses apartemen? Tenang, di Vivo X200 Pro kamu juga bisa copy kartu akses apartemen kamu ke HP ini dengan NFC. Tapi perlu diingat, enggak semua kartu apartemen itu bisa di-copy ke HP. Plus HP ini juga masih ada infrared blasternya. Jadi bisa jadi remote cadangan untuk alat elektronik kamu seperti AC, TV, dan lainnya. Untuk performanya, HP ini tuh mampu mencapai skor 2,4 jutaan di Antutu 10. Dan dalam pemakaian gua untuk main solo leveling di mode monster dengan grafis highest di 60 fps berjalan lancar walau sudah sekitar 1 jam permainan. Dalam percobaan gua bermain selama setengah jam, suhu meningkat 7,7 derajat jadi 39,2 derajat dan baterai berkurang 7%. Ini tuh hemat dan juga adem. Baterainya juga besar di 6000 mAh yang dalam pemakaian gua ini bisa tahan seharian. Dan chargingnya juga cukup cepat di 55 menit dari 3% ke 100% dengan charger 90 watt bawaannya. Dan dia juga bisa wireless charging 30 watt dan bisa reverse wireless charging juga. Nah, ngelihat dari karakteristik kamera dan spesifikasinya,
Vivo X200 Pro ini juga bisa untuk foto-foto bulan dan bisa jadi HP konser. Tapi gua pribadi belum coba untuk nonton konser pakai HP ini. Pun begitu, Vivo juga ngasih settingan khusus untuk foto-foto dengan scene tertentu, seperti kembang api dan panggung. Jadi buat kamu yang suka nonton konser, boleh banget sih cobain HP ini. Mengingat ini sudah zamannya AI, jadi untuk fitur-fitur AI-nya juga tentunya sudah ada, termasuk Circle to Search, AI Erase, AI Notes Assist, AI Transcript Assist, Gemini Assistant, dan beberapa lainnya. HP ini juga sudah mendukung eSIM dan bisa aktif 2 nomor secara bersamaan. Secara overall, Vivo X200 Pro ini adalah HP yang sangat menyenangkan untuk dipakai seharian tanpa takut kehabisan baterai. Pun begitu, ada beberapa preferensi pribadi gua yang gua rasa bisa jadi masukan untuk Vivo. Dari feels megang HP-nya ini emang berasa mewah dan solid juga. Tapi buat gua, kamera bump-nya ini terlalu besar, jadi ganggu pengalaman gua pas megang HP untuk scrolling-scrolling. Plus kalau ditaruh di stand HP, ini jadinya agak miring. Walau kamera bump-nya besar, tapi karena posisinya simetris, jadi kalau ditaruh di atas meja, dia cukup stabil, nggak golek-golek. Kemudian untuk perekaman video 4K 120-nya, hasilnya berasa masih kurang stabil dibandingkan perekaman di mode lainnya. Mungkin ini bisa ada perbaikan di update berikutnya ya. Dan kalau boleh nih ya, casingnya nih, bisa sih kasih yang lebih bagus lagi. Soalnya ini casingnya standar banget, cuman kayak gini, ya gitu. Kesimpulannya, buat gua ya, Vivo tuh udah ngasih lonjakan-lonjakan yang besar mulai dari tahun lalu dari seri V-nya, terus ke seri X-nya, terus di tahun ini seri X200 Pro-nya itu wow banget sih. Jadi good job Vivo, lanjutkan. Oke, sekian dulu buat gua untuk si Vivo X200 Pro ini. Kalau menurut kalian gimana nih si Vivo X200 Pro ini? Coba komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga ke channel Gadget Apa untuk membantu channel ini berkembang, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.